Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Apa kabar Bapak Ibu guru calon guru penggerak se-Indonesia? Tetap semangat tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Retno Riastuti, guru Sekolah Dasar Negeri 77-10 Pariculum 1, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Lilik Handayani SPD MSI dan Bapak Parmodianto SPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Selanjutnya, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan dalam aksi nyata. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas lainnya untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama di dalam ruangan ini. Dan tak lupa pula salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan dengan nikmat yang kita rasakan sekarang. Bapak Ibu yang saya banggakan, Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya duduk di sini bersama saya dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Yang mana saya tahu Bapak Ibu guru semua pasti kesibukan, namun dalam hal ini Bapak Ibu guru sudah menyempatkan duduk di sini bersama saya untuk sedikit saya berbagi. Saya berbagi di sini bukan artinya saya mempunyai paham yang lebih dari Bapak Ibu semua.
Namun yang sedikit dari yang sudah saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak saya izin untuk berbagi Bapak Ibu. Saya yakin dari segi pengalaman Bapak Ibu tentu lebih kompeten, lebih banyak mengimplementasikan semua kebaikan-kebaikan kepada siswa kita dibanding saya. Jadi tujuan saya mengajak Bapak Ibu di sini, kita duduk bersama, kita saling sharing. Mungkin ada yang baru dari saya bisa saya imbaskan ke Bapak Ibu, dan juga yang sudah menjadi pengalaman berharga dari Bapak Ibu bisa kita berbagi bersama di forum ini. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mau bercerita sedikit tentang modul 1 saya yang sudah saya selesaikan dalam program pendidikan guru penggerak saya tentang budaya positif. Dalam kesempatan kali ini saya mohon izin untuk diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita di SD Negeri 77 Paricurung 1. Jadi Bapak Ibu izin sebelumnya saya memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Lili Handayani SPD MSI. Dalam kesempatan kali ini tentu saja beliau tidak bisa membersamai saya di sini. Beliau diutus dari kementerian sebagai fasilitator mendampingi saya dalam pendidikan ini. Dan kalau untuk pengajar praktik saya, Pak Parmodianto kebetulan berasal dari kabupaten yang sama dengan kita Bapak Ibu, hanya beliau berada di kecamatan yang berbeda. Beliau adalah pengajar praktik saya, pembimbing saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, dalam memahami modul-modul yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi beliau ini Bapak Ibu yang mendampingi saya dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, inilah yang saya maksudkan dengan diseminasi budaya positif. Kalau kita ambil artian menurut KBBI, apa sih diseminasi itu? Sebenarnya sudah sering kita lakukan. Kalau kita selesai diklat pelatihan, biasanya kita pengimbasan, lebih familiar kita dengan itu. Nah sekarang di sini mungkin dengan bahasa ilmiah yang lebih keren gitu Bapak Ibu ya, namun dengan artian yang sama. Diseminasi itu suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Itulah harapan saya Bapak Ibu. Sedikit yang saya ketahui tadi mungkin akan bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan kita bersama di sekolah. Dan mungkin yang sedikit dari saya tadi bisa dilengkapi dari Ibu Kepala Sekolah, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain yang tentunya sudah berpengalaman mengajar lebih lama dari saya. Jadi Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Kalau budaya, kalau kita artikan, budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Dan positif itu adalah hal-hal baik. Jadi diseminasi positif, budaya positif yang saya maksudkan di sini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Jadi yang melatar belakangi budaya positif itu Bapak Ibu adalah suasana positif yang mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Penting sekali di sini, pembelajaran itu harus menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Jadi, suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualitasnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi tidak fokus kita di materi pembelajaran kita untuk kecerdasan intelektual anak, tetapi lingkungan sekolah lebih berfokus lagi dalam pembentukan karakter siswa itu sendiri. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat di sini, betapa mulianya keinginan dari budaya positif itu sendiri. Tetapi budaya positif ini tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk
menumbuhkan budaya positif ini di sekolah. Jadi dengan apa Bapak Ibu budaya positif itu bisa tumbuh? Salah satunya dengan menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini dimaksudkan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi diharapkan dengan budaya positif itu timbul kesadaran dari diri siswa itu sendiri, dari intrinsik siswa itu, bukan karena dia melakukannya bukan karena takut ancaman. Misalnya kalau dia tidak menjaga kebersihan, dia akan dihukum mencuci WC, tidak seperti itu. Jadi dia menumbuhkan budaya positif dalam dirinya karena kesadarannya sendiri. Jadi apa Bapak Ibu tujuan dari budaya positif itu sendiri? Jika anak kita sudah terbiasa dengan budaya positif yang kita tumbuhkan di lingkungan sekolah, maka kita harapkan nilai-nilai kebajikan akan lahir dari diri anak itu. Mungkin anak itu akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian dia akan menjadi orang yang jujur dengan integritas yang tinggi, kepedulian sosial yang bagus. Tetapi hal ini Bapak Ibu, dengan kurikulum merdeka yang sudah digaung-gaungkan, kita fokusnya ke nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila saja. Kalau dulu kita familiar dengan PPK, sekarang ada nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan dengan budaya positif yang tumbuh di lingkungan sekolah kita, yang membudaya di sekolah kita, diharapkan siswa kita nanti memiliki nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Jadi siswa kita menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tentu saja berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Harapan kita bersama Bapak Ibu, semoga dengan tumbuhnya budaya positif di sekolah, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila ini dapat kita capai. Jadi bagaimana langkah awal dalam membentuk disiplin positif itu? Nah Bapak Ibu, yang inilah saya maksudkan tadi, agar keinginan dalam membudayakan hal-hal baik itu tumbuh dari diri anak sendiri, kita bersama siswa tidak lagi fokus untuk mengikuti peraturan. Biasanya kan peraturan sekolah ditempel di sekolah, siswa harus sudah berada di sekolah pada pukul 7 seperti itu. Kemudian harus seragam lengkap seperti disiplin-disiplin yang peraturan-peraturan yang kita tetapkan di sekolah kita ini. Saya tidak mengatakan peraturan yang sudah pernah kita terapkan itu salah Bapak Ibu, tidak mengatakan seperti itu. Tetapi ada sesuatu lagi yang telah dicoba oleh orang lain dan itu lebih efektif, lebih efisien untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah tersebut. Jadi langkah awalnya Bapak Ibu bisa dengan membentuk keyakinan kelas. Mungkin ini hal baru bagi sebagian kita. Kok apa sih keyakinan kelas itu? Biasanya kita hanya tahu peraturan yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tetapi Bapak Ibu, peraturan itu biasanya datang dari satu pihak saja, datang dari pihak sekolah saja. Mungkin kepala sekolah sebagai pencetus atau kita Bapak Ibu guru sebagai pelaksana peraturan tersebut, dan siswa diharapkan sebagai orang yang berlaku patuh terhadap peraturan itu. Jadi Bapak Ibu, langkah membentuk budaya positif di sekolah ini diawali dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti ini Bapak Ibu. Misal di awal semester, di awal tahun pembelajaran, untuk lebih simpelnya, kita mengatakan kepada siswa, ayo kita sekarang berada di awal tahun pembelajaran. Apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depannya? 1 tahun
pembelajaran ini berlangsung 2 semester ini, kamu maunya kondisi sekolah kita atau dalam ruang lingkup kecil kondisi kelas kita, maunya kamu akan seperti apa? Proses pembelajaran di kelas ini kalian maunya seperti apa? Jadi kita ungkapkan kepada siswa, nah kita di sekolah ini, di kelas ini akan melakukan pembelajaran bersama selama 2 semester loh. Jadi 2 semester ini kamu maunya apa? Jadi bisa kita mulai Bapak Ibu kalau untuk di kelas tinggi dengan memberi sticky note kepada anak, memberi note kecil, kertas kecil, mereka boleh menuliskan di situ apa keinginan mereka 1 tahun ke depan di dalam kelas kita, atau itu bisa disebut juga sebagai kontrak kelas Bapak Ibu. Mereka akan bisa mengungkapkan keinginan-keinginannya. Mungkin ada yang menuliskan karena sering dikasih temannya, tidak mengganggu teman. Ada lagi yang menuliskan menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada lagi yang menuliskan tidak boleh mengambil milik orang lain. Atau ada lagi yang tidak boleh mengganggu teman. Nah, dari banyaknya pendapat siswa mengenai keinginannya tersebut, kita kerucutkan lagi supaya keyakinan kelas kita itu tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu kita jadikan sesuatu di kelas tersebut, tetapi bukan peraturan yang kaku. Keyakinan kelas itu datang dari siswa itu sendiri. Diharapkan dengan dari keinginannya sendiri mereka akan lebih lega gitu untuk mematuhinya, karena itu kita sepakati bersama. Jadi ini saya hanya buat sampelnya saja. Mungkin akan bentuk penerapannya di lapangan akan berbeda pada kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi mungkin kita kasih sticky note, silahkan nak tuliskan kamu maunya kelas kita ini seperti apa. Nanti akan kita sepakati bersama. Mungkin lebih mudah bagi anak kelas tinggi untuk membahasakan keinginannya, menuliskannya di situ. Tetapi kalau untuk anak kelas 1, 2, 3 mungkin butuh pancingan lebih dari gurunya. Karena pertama untuk kelas awal mereka tidak bisa menuliskannya, jelas butuh bantuan dari gurunya. Yang kedua mungkin mereka tahu keinginannya, tetapi membahasakannya seperti apa ya. Nah disitulah kita sebagai guru dituntut untuk memahami karakter siswa kita. Jadi Bapak Ibu, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, jadi keyakinan kelas ini misalnya anak tadi ada yang menuliskan tidak boleh mencontek, ada yang menuliskan tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Jadi beberapa pendapat siswa dengan kalimat berbeda dan tujuan yang sama bisa kita kerucutkan menjadi satu kalimat seperti ini. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Mungkin bagi yang banyak sering mendapat bullying dari temannya, baik verbal maupun psikis, bisa menuliskan mungkin mereka pada sticky note-nya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengejek nama orang tua, seperti itu. Jadi bisa kita kerucutkan menjadi setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini dalam versi yang lain Bapak Ibu kita bisa membuat seperti ini, dan atau kita ambil poin pentingnya saja. Mungkin di kelas itu harus ada hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Jadi nanti ada penjabarannya sedikit. Keyakinan kelas ini tidak untuk ditulis banyak-banyak Bapak Ibu. Walaupun misalnya kebaikan di kelas itu akan terjadi dengan beberapa puluh poin, kita harus mengerucutkannya menjadi seminimalis mungkin agar itu bisa melekat dan berkesan pada diri siswa. Nah Bapak Ibu, biasanya keyakinan yang dibuat dan disepakati bersama dengan siswa itu merupakan keinginan yang lahir dari hatinya. Lah, kok bisa apa itu keinginannya? Jadi mereka mengungkapkan maunya itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada di sini. Tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival, sering kita temukan jika di dalam pembelajaran mungkin istirahat masih 5 menit lagi, tapi mereka sudah gini, Pak udah mau istirahat Pak, ayo Pak istirahat Pak, kayak gitu. Itu mereka lakukan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka butuh rileks, mereka butuh mungkin sudah jam makannya seperti itu. Sebentar lagi nih mau istirahat, mau selonjoran, mau enak-enakan tangannya, itu salah satu kebutuhan mereka. Selain kebutuhan bertahan hidup tadi, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga yang menjadi landasan siswa mengungkapkan keinginan-keinginannya di dalam keyakinan kelas tadi. Kasih sayang dan rasa diterima itu pasti dibutuhkan oleh siswa, sebagaimana kita juga makhluk hidup yang orang dewasa juga butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau disebut dengan love and belonging. Kemudian sering kita juga lihat siswa dengan kebutuhan dasar penguasaan atau power. Mungkin dia lebih kalau di kelas tuh lebih menonjolkan dirinya dari orang lain. Jadi dia ingin orang lain mengakui kekuasaannya atas sesuatu. Mungkin dia mampu, dia lebih dari temannya yang lain. Kemudian untuk yang ketiga, keempat adalah kebebasan, freedom. Jadi selain kebutuhan dasar yang 1 dan 3 tadi, ada juga kebutuhan manusia tentang sebuah kebebasan. Yang terakhir tentu saja kesenangan. Nah, Bapak Ibu, sering kita temui untuk kebutuhan dasar siswa atas kesenangan ini, jika di dalam pembelajaran tidak mereka dapatkan dari kita saat proses KBM berlangsung, maka mereka akan menciptakan kesenangannya sendiri. Kesenangan mereka mungkin bisa mereka ciptakan dengan mengganggu temannya. Happy dia kan kalau lihat temannya nangis, lihat temannya meringis. Nah, jadi Bapak Ibu, itu terjadi karena di dalam KBM kita, pembelajaran yang kita lakukan tidak menimbulkan kesenangan atau rasa fun yang membuat mereka ceria, sehingga kebutuhan dasar mereka sebagai manusia, mereka ingin menciptakan kesenangannya itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar siswa kita yang beragam tadi, kita sebagai guru bagaimana menyikapinya? Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini saya mengajak Bapak Ibu berefleksi. Balik kembali, selama ini kita sebagai seorang guru berada di posisi kontrol yang manakah kita? Tidak untuk menjudge Bapak Ibu, mungkin itu juga kembali kepada diri saya. Jadi sebagai guru, kita sering pertama yang pasti melihat suatu tindakan yang indisipliner, pelanggaran dari siswa. Kita pasti mengambil biasanya penghukum. Penghukum ini posisi kontrolnya mana Bapak Ibu? Seperti ini. Kamu kenapa hari ini tidak memakai seragam yang lengkap? Tidak mendengar alasan dari siswa lagi? Pungut sampah, bersihkan WC. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengambil posisi kontrol seperti yang tersebut, berarti kita sebagai guru dalam posisi kontrol penghukum. Selain itu, ini juga pernah dan sering kita lakukan, pembuat rasa bersalah. Dan kasihan kamu dengan orang tua kamu mencari uang susah payah pagi sampai malam, mencangkul bapak kamu di sawah orang untuk upah yang sedikit itu, untuk kamu sekolah, sampai sekolah kamu bentuknya seperti ini. Tidak belajar dengan tekun, tidak tertib. Jadi kalau posisi kontrol kita membuat rasa bersalah, itu biasanya untuk sebagian kecil siswa atau beberapa siswa ada yang menimbulkan luka yang dalam di hatinya, perasaan bersalah. Kok aku nih ini dia jadi orang, tidak ada elok-eloknya kayak gitu. Kalau yang kita ambil posisi kontrol hukum ini tadi Bapak Ibu, kita akan menciptakan anak itu yang dendam terhadap peraturan. Dendamnya mungkin tidak ke gurunya, dendamnya terhadap peraturan yang kaku itu. Nanti ketika ada teman yang lain yang melakukan pelanggaran, pasti mereka yang sudah pernah mengalami hukuman itu akan bersuara lantang. Nah, dia kok bisa, Bu? Kok ada dihukum, Bu? Dia kan melakukan pelanggaran yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Saya melihat beberapa guru kita di sekolah ada yang menggunakan posisi kontrol ini sehingga menjadi guru favorit lah, seperti Pak Hasim gitu kan, banyak yang suka. Jadi dia mensejajarkan dirinya dengan siswa. Dia sebagai teman bagi siswanya tersebut. Jadi misalnya ketika siswanya tidak mengerjakan tugas
Tidak langsung, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Seperti itu. Dia berbahasa seperti layaknya seorang teman kepada siswanya. Tidak ngerjakan tugas sih hari ini. Apa halnya nih? Kayak gitu kan? Apa cerita film semalam seru? Tidak ngajak-ngajak lagi nonton. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol yang sebagai teman, dia mensejajarkan dirinya sama seperti siswa tersebut. Efek positifnya, siswa lebih dekat tentu saja dengan gurunya. Negatifnya tentu ada, kurang sungkan kadang anak-anak dengan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kalau pemantau ini, kemarin kami bahas, dia kurang lebih seperti penghukum. Hanya kalau penghukum dia langsung to the point saat dilakukan. Kalau pemantau ini dia lebih membuat catatan kecil. Oh hari ini dia telat. Oh hari ini pas upacara menggunakan seragam lengkap. Catat berapa poin. Tetapi misalnya sudah maksimal menurut dia poin tersebut, dia kembali ke posisi sebagai penghukum. Poin kamu sudah dulu. Kalau seperti ini ada sanksi yang akan kamu dapatkan karena kamu sudah melakukan disipliner dengan peraturan yang ada. Posisi kontrol inilah yang diharapkan dapat kita terapkan. Posisi kontrol sebagai manajer. Tetapi jarang Bapak Ibu kita langsung mengambil posisi kontrol manajer ini. Posisi kontrol manajer ini kita tidak langsung sebagai penghukum yang menghardik anak, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tetapi kita menjadi pengelola dari permasalahan siswa tersebut. Jadi misalnya siswa melakukan indisipliner seperti tidak mematuhi peraturan sekolah, kita ajak dulu siswa tersebut berdiskusi, berbicara dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kamu bisa melakukan ini? Ada komunikasi antara kita dan siswa. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, tidak langsung biasanya kita mencapai posisi kontrol manajer tersebut. Biasanya ada beberapa step dulu sebelum kita sampai ke posisi kontrol yang kita harapkan. Mungkin kita sebagai pembuat rasa bersalah dulu terhadap anak kita, atau kita sebagai pemantau dulu terhadap kelakuan yang dilakukan oleh siswa kita, baru kita mencapai posisi manajer. Dan posisi kontrol ini biasanya tidak bisa kita lakukan sekaligus, pasti bertahap. Tidak bisa kita langsung dalam suatu waktu itu menjadi teman atau langsung penghukum baginya. Biasanya berproses itu Bapak Ibu. Tergantung karakteristik siswa. Itulah pentingnya kita mendiagnosis kebutuhan siswa itu sejak awal sebelum pembelajaran itu berlangsung. Jadi kalau anak kita itu mungkin harus direspon dengan lunak, anak kita itu harus mendapatkan perhatian yang lebih dulu sebelum dia menyadari kesalahannya atau jenisnya harus dipukul dulu gitu. Mungkin kita harus mengambil posisi kontrol sebagai teman dulu sebelum menjadi manajer, sebelum menjadi pengelola bagi permasalahan yang dia hadapi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mencapai posisi manajer tadi sebagai seorang guru yang mencoba memecahkan masalah pada siswa kita tadi itu, bagaimana caranya? Nah, ada sebuah segitiga restitusi namanya untuk mencapai proses manajer tersebut. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita pertama menstabilkan identitas anak. Selanjutnya validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nanti di slide selanjutnya akan lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita menemukan indisipliner yang dilakukan oleh siswa kita, bisa kita mulai dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, atau bahasa Inggrisnya itu stabilize the identity. Jadi anak kita itu tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita buat dia merasa tidak berdaya, tidak berarti apa-apa. Bisa kita mulai dengan menstabilkan identitas siswa itu dulu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini saya buat sub-subnya saja. Mungkin bisa kita mulai percakapan kita. Kenapa kamu tidak lengkap datang ke sekolah hari ini? Kan kamu tahu hari ini kita mau upacara, kok tidak pakai topi, kok tidak pakai dasi.
Jadi diajak dulu berkomunikasi seperti itu. Iya bu, katanya mungkin. Topi dan dasi saya ketinggalan di rumah. Oh, bisa kita mulai lagi. Ibu juga waktu sekolah dulu pernah seperti itu. Pernah ibu ke sekolah sewaktu upacara juga tidak pakai topi dan tidak bawa dasi. Dan ibu juga mendapatkan hukuman. Jadi kesalahan yang kamu lakukan itu juga pernah ibu lakukan, juga banyak orang lain yang melakukannya. Ini tidak berarti kita membenarkan kesalahan yang mereka lakukan, hanya untuk menstabilkan identitasnya saja. Jadi dia tidak merasa dialah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Karena kalau dia sering merasakan seperti itu, dia akan merasakan dirinya itu tidak berarti, Bapak Ibu. Dirinya itu fatal seperti itu. Oh, aku ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Padahal normalnya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bisa dimulai. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak menyalahkan kamu loh. Walaupun kamu tahu kan seharusnya kamu berpakaian lengkap hari ini. Kemudian selanjutnya Bapak yang kedua. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Jadi kita ajak lagi anak tadi berkomunikasi. Setelah dengan poin 1 segitiga restitusi tadi, kita masuk ke poin 2, memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Mungkin saja tidak usah masuk sekolah langsung. Tetapi kamu datang ke sekolah hari ini. Ibu guru acung jempol loh. Walaupun kamu tidak berpakaian lengkap, kamu gentle datang hari ini untuk ikut upacara. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak lengkap, tidak bawa topi, tidak pakai dasi hari ini. Pasti punya alasan kan? Nah, seperti itu. Dan itu akan memancing siswa untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi. Tadi saya buru-buru nak ke sekolah, lepas makan nolak piring nasi goreng langsung tegak meloncat saya ke motor bapak. Dasi dengan topi tadi tinggal di meja makan. Kita apresiasi lagi dia. Bagus, kamu sudah membimbing diri kamu untuk sampai ke sekolah di tepat waktu. Walaupun jadinya kamu lupa topi dan dasi tadi ketinggalan. Seperti itu. Boleh Bapak? Slide selanjutnya. Nah, baru kita ajak anak kembali ke keyakinan kelas yang dibuatnya tadi. Tentang mematuhi tata tertib, tentang kesepakatan, keyakinan kelas sudah dibuat bersama. Jadi kita kembalikan. Nah sekarang, kalau kamu tidak berpakaian lengkap seperti ini, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nanti dia akan mengembalikan dirinya ke posisi saat membuat keyakinan kelas bersama. Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas tidak memakai seragam yang lengkap. Dia jadi ingat ke situ. Nah setelah itu Bapak Ibu, kita ajak mereka, seandainya tadi kamu tidak ketinggalan topi dan dasinya, bagaimana bayangan kamu tentang peserta upacara hari ini? Bagus atau tidak? Bagus Bu, tertib, semuanya pakai seragam yang lengkap. Kita kembalikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini, intinya kita berkomunikasi dengan siswa, membiasakan siswa mengungkapkan pendapatnya tanpa siswa itu merasa tertekan, tanpa siswa itu merasa terancam, tanpa siswa itu merasa tidak menikmati kesehariannya di sekolah. Jadi Bapak Ibu, harapannya dengan budaya positif yang kita tumbuhkan di sekolah, dengan disiplin positif yang kita buat bersama siswa, kita patuhi bersama, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik itu dilakukan siswa bukan karena yang datang terlambat nanti kita akan nyuci WC, kita akan mengut sampah di got, tetapi dia akan kembali, aku kan harus tepat waktu karena keyakinan kelas yang bersama aku buat tadi. Itu juga suaraku sendiri loh, bagian dari aspirasiku yang aku sampaikan di sekolah. Aku inginnya sekolah ini seperti ini. Jadi aku juga harus menyepakati itu, harus kembali ke tujuan awal bahwa keyakinan kelas itu untuk disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu, itu saja mungkin materi yang
bisa saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif di sekolah ini. Semoga harapannya kita bisa bersama-sama berkolaborasi menumbuhkan budaya positif itu. Tentu saja tidak seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu, dengan proses yang panjang dan kerjasama kita semua. Itu saja mungkin dari Bapak Ibu. Jika ada saran atau pendapat ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Nanti jika saya tidak bisa melengkapi secara maksimal, bisa dibantu Ibu Kepala Sekolah. Masalah kita menanyakan anak kenapa melanggar peraturan. Kalau anak tuh menjawab sesuai dengan keinginan kita, itu mungkin oke. Tapi kalau anak menjawabnya seperti ini, aku tidaklah Bu. Jadi apakah secara tak langsung posisi kita itu kembali, perasaan saya kembali ke penghukum jatuhnya. Kok ditanya jawabannya begitu. Kalau anak misalnya ketinggalan Bu, saya tertidur segala macam, mungkin bisa kita kita jelaskan seperti urutan yang tadi. Tapi kalau jawaban anak, aku tidaklah Bu. Nah, jadi menurut saya sendiri lah dulu itu pastikan itu posisi saya ke penghukum jadinya. Nah, jadi itu bagaimana caranya tuh kita bisa anak tuh menjawab, bisa dia mengungkapkan gitu. Baik, Ibu Muriani, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi pertanyaan Ibu Muriani tadi, bagaimana jika seandainya saat kita memvalidasi tindakan yang salah tidak mendapatkan jawaban yang kita inginkan, siswa itu tidak mengungkapkan alasan yang kita harapkan. Jadi kita tidak langsung tahu apa yang terjadi. Jawabannya apa tidak lah Bu, kalau kata orang Jambi itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan apa tuh Bu? Apa tidak lah tuh Bu? Tidak apa-apa, seperti itu Bu Eng. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya tadi kita, mungkin ini ya pendapat saya, mendiagnosis kebutuhan siswa itu sejak awal. Jadi siswa kita itu kita sudah tahu karakternya seperti apa. Nanti dengan apoida lah tuh Bu, biasanya kalau UTM dalam kesehariannya lebih bisa mencairkan suasana dengan siswa. Ibu balas lagi kak, yang apoida nih. Sini dulu kita cerita. Nah, mungkin masih gitu, apalagi untuk di kelas awal atau SD kita untuk implementasinya ini tidak semudah guru kelas menengah Bu, guru sekolah menengah. Jadi mungkin dengan bahasa ibu yang kita sampaikan, dengan pendekatan yang lebih intensif pada siswa tersebut, bisa membantu mereka untuk mengungkapkan apa penyebabnya. Itu juga tujuan kita tadi Bu, untuk supaya anak itu berani menyampaikan sesuatu yang selama ini dia ngambil jalan pintas deh. Kalau ditanya nak kemana, mana dak lah, kayak gitu kalau kita Jambi kan. Kalau ditanya apa hal ini, apa tidak lah, dia malas nak mengungkapkan sesuatu. Padahal sesuatu itu pasti ada di dalam hati dan pikirannya, ada sesuatu. Tetapi untuk mengungkapkannya itu segan mungkin rasanya, malas gitu. Ambil lepek apa tidak lah, tidak lah selesai kan. Tidak ada lagi apa setelah tidak lah tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah tantangan kita sebagai guru untuk mencapai proses manajer tadi, untuk mencapai proses pengelola suatu masalah dan mencari pemecahan dari masalah yang dihadapi siswa kita. Tantangannya seperti itu, berarti kita harus lebih tahu mungkin kalau itu siswa kita bisa membuat pendekatan sendiri kepadanya di kelas kita. Tetapi mungkin kalau dia berasal dari kelas yang lain, kita bisa berkolaborasi kembali dengan guru di kelas siswa itu tersebut. Bapak sudah cukup memuaskan Ibu Mulia ini ya? Iya. Jadi ada yang tak bawa baju olahraga. Jadi kan saya dulu datang, Busam kan kan pelajaran olahraga Busam tidak datang pagi. Jadi saya tanyalah berapa orang kan kalau Pak Man kan tidak boleh. Iya. Kalau tidak pakai olahraga itu ikut olahraga. Saya tanyalah, kenapa kamu tidak pakai olahraga? Kemarin kan sudah dibilangkan. Aku tidak lah Bu. Iya Bu ya. Jadi aku tidak lah Bu itu sudah menjadi suatu yang membuat kita berpikir keras apa di balik apa tidak lah ini tadi. Jadi itulah Bu, kalau dari saya mungkin komunikasi kita kepada siswa tersebut
lebih intens, atau mungkin jika berulang dia lakukan setiap pekan tiap ada pembelajaran olahraga dia seperti itu, mungkin bisa kita lanjutkan dengan komunikasi terhadap wali murid atau orang tua dari siswa tersebut. Ibu Kepala Sekolah mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, Putri. Yang saya tanyakan ini, kan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan, yaitu posisi kontrol yang pertama hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, saya senangnya dulu nih sebelumnya kan membuat rasa bersalah. Kadang anak itu sampai menangis, sadarlah beberapa hari atau cuma 1 hari itu sadar, besok ulang lagi. Tapi itu enak, sampai di rumah pun anakku coba bantu orang tua kamu harus susah-susah. Sampai di rumah tuh memang dia melakukan cuci piring, nyapu, tahu-tahu mamanya kan, loh kok anakku berubah yuk, pulang sekolah cuci piring. Nah, apakah itu tidak baik untuk kejiwaan anak atau macam mana gitu? Izin Ibu Kepala Sekolah. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini menurut kita sebagai guru itu ideal sekali. Saya pun juga merasakan seperti itu, Bu. Sebelum saya menjadi guru kan juga murid. Jadi kalau sebuah peraturan itu ada hukuman, sanksi atas itu, biasanya kita lebih kekeh untuk supaya bisa patuh. Kemudian seperti Ibu sampaikan tadi, membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merenungi kesalahannya, menimbulkan kesedihan di dalam dirinya, dan dengan itu timbul kesadaran, Bu. Tapi biasanya setelah timbul kesadaran dari diri dia, tidak paten, Bu, besok beberapa pekan ke depan mungkin akan kita temui hal yang sama. Jadi itulah mengapa posisi manajer itu lebih ideal. Lebih ideal dikatakan karena saat mereka tahu oh ini salah, kita ajak mereka mencari pemecahannya. Kamu tadi tidak bawa topi dan dasi karena guru ke sekolah, guru pasti ada alasannya. Karena apa? Bu, malam tadi tidurnya larut-malam, kami main game, Bu, main Free Fire, lomba sama anak tetangga sebelah, sambil WhatsAppan, jadi tidurnya malam. Jadi kita mencari pemecahan dari permasalahan tersebut. Berarti kalau kamu tidurnya lebih awal, kamu tidak akan kesiangan, kan? Kalau kamu tidak akan kesiangan, kamu lebih punya cukup waktu untuk mempersiapkan peralatan kamu ke sekolah, seperti itu. Walaupun beberapa dari kita merasa lebih ideal dengan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi, tetapi diharapkan kita semua sebagai pendidik bisa menuju ke posisi manajer ini, mengajak siswa bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, dengan harapan permasalahan tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Jadi begitu Ibu Kepsek. Menurut saya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Pak Hatta mungkin Pak bisa sumbang saran Pak. Jadi bagaimana Bu? Menurut Ibu bisa kita coba bersama, walaupun tidak mudah, kita akan berusaha untuk terus Memang kalau berproses. membuat rasa bersalah itu waktu hari itu dia ingat itu baru dia berubah. Suatu lama-lama lagi terulang kembali. Iya, terulang kembali. Iya. Makanya kita diharapkan dapat menuju posisi manajer ini supaya anak itu timbul kesadaran dari dalam dirinya hingga tidak mengulangi lagi indisipliner yang mereka lakukan. Dan untuk menuju ini saja, Bu, kemarin kami bahas waktu di elaborasi bersama instruktur nasional dan juga fasilitator, tidak ujung-ujung kita langsung ke sini. Pasti ada beberapa rangkaian proses di atas ini, walaupun mungkin tidak keempatnya, salah satu dari empat ini akan kita lakukan sebelum kita mencapai posisi ideal ini. Kalau caranya dari pemantau ke manajer contohnya. Dari pemantau ke manajer. Tapi kalau pemantau ini, Bu, pasti akan balik ke sini. Coba setelah kita melakukan pemantauan nih terhadap siswa, biasanya nih kan, kecuali kita bisa lebih idealis untuk langsung menuju sini. Kalau kita ke posisi pemantau, biasanya kita mencatat dulu kesalahan-kesalahan kecil. Kalau sudah banyak kesalahan itu tadi, kadang kalau kita tidak bisa mengambil bijak gitu, Bu, ya, dengan tidak dalam mood yang bagus, akan balik ke sini biasanya, Bu. Banyaknya kesalahan yang kau lakukan, ujung-ujungnya itu bukan dengan bersalah. Berapa kali kau salahkan aku, gitu kan jadinya. Nah, hukuman untuk kau, jadi balik ke sini lagi, Bu. Jadi seperti itu. Tapi lebih idealnya biasanya sebagai teman langsung ke manajerial. Tetapi untuk kesabaran yang lebih, tentu saja Bapak Ibu ya, butuh waktu lah untuk ideal seperti ini. Tidak ujung-ujung langsung jadi seperti ini. Baik. Dan siswa kita belajar Coba di kelas
lagi sifat realnya. Kalau teman itu lebih sering ke kelas rendah. Saya sudah sering anak-anak sudah curhat sering. Karena saya sering mengajar di kelas rendah. Kalau untuk teman mungkin lebih sering ke kelas rendah dengan apa? Sebab masalahnya masalah keluarga itu pun kalau anaknya kita tanya kalau bisa bagus, anak pun akan bercerita. Bahkan antara mak bapak itu kan diceritakan. Saya sudah pernah mencoba itu kalau masalah itu. Ya, memang lagi di daerah Kalau tinggi mungkin ada malu ada apa gitu. Kalau ke teman Iya, jadi mencapai posisi teman, lalu kemudian kita mencapai posisi kontrol sebagai manajer pada permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu, harapannya budaya positif seperti ini tidak bisa saya ciptakan sendiri. Tidak selesai dengan saya berdiri di sini menyampaikan apa yang saya dapatkan, kemudian Bapak Ibu mendengarkan terus sifat pulang. Jadi harapannya budaya positif ini bisa kita tumbuh kembangkan bersama, membudaya di sekolah kita, menghebat bersama dan belajar bersama kita Bapak Ibu. Karena kalau dibilang orang kita mau jadi hebat atau mau jadi seorang yang pembelajar, kayaknya lebih baik kita memilih menjadi seorang pembelajar. Karena pembelajar itu akan terus berproses untuk menuju hebat yang kita rasa tidak akan sampai kita ke situ. Tapi kalau kita sudah memilih hebat, selesai kita di situ Bapak Ibu. Tidak ada lagi pembelajaran, tidak ada lagi keinginan kita untuk berproses menjadi lebih baik. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas kesediaannya untuk duduk bersama saya di sini dalam diseminasi budaya positif yang saya sampaikan tadi. Harapannya semoga kedepannya budaya positif itu bisa kita tumbuh kembangkan di sekolah kita, membudaya bersama kita dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih yang banyak saya ucapkan. Jika saya ucapkan salam dan bahagia, Bapak Ibu jawab salam ya. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tokoh pendidikan nasional kita di Hajar Dewantara setiap hari di taman siswa, itulah yang dia ucapkan, salam dan bahagia. Harapannya kita semua bahagia dengan pembelajaran ini, kita semua bahagia dengan budaya positif yang kita terapkan, dan semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk rekan-rekan semuanya demi kebaikan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila,
untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum Rania. Salam Bu. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Rania tahu tidak kenapa Rania ibu guru ajak ke sini? Ibu guru mengajak Rania ke sini karena ada sesuatu yang ingin ibu guru bicarakan. Tadi sewaktu ulangan ibu melihat Rania mencontek. Apa betul seperti itu? Mencontek itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang salah? Salah Bu. Iya, ibu guru tahu itu perbuatan yang salah. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Maksud ibu guru mengajak Rania ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita mau mencari solusi dari permasalahan itu. Rania pasti punya alasan mengapa Rania mencontek. Sekarang ceritakan sama ibu guru kenapa Rania tadi mencontek. Kemarin Rania tertidur Bu. Tertidur. Kalau tertidur jadi tidak punya persiapan untuk ulangan. Rania belajar tidak di rumah? Oh iya, jadi karena tertidur Rania tidak belajar. Lain kali kalau kita mau ulangan, Rania buat persiapan, harus belajar supaya Rania bisa menjawab pertanyaannya. Rania masih ingat tidak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sering ibu ulang-ulangi, ibu sebutkan di dalam kelas apa yang harus kita sepakati bersama? Masih ingat? Ingat Bu. Tentang apa nak? Tentang kejujuran Bu. Iya, tentang kejujuran. Yang Nia lakukan tadi merupakan contoh sikap jujur atau tidak? Tidak Bu. Berarti depannya Rania tidak boleh melakukannya lagi. Nah sekarang ibu guru tanya, supaya kedepannya saat ulangan Rania tidak mencontek lagi, apa yang akan Rania lakukan? Belajar Bu. Belajar, kemudian berdoa sama Allah supaya Allah mudahkan Rania mengerjakan soal ulangan. Dan Rania harus berusaha menjawab semampunya, ya. Ya Bu. Sekarang Rania sudah tahu apa yang harus Rania lakukan. Tahu Bu. Kapan akan mulai Rania lakukan hal tersebut? Mulai sekarang, ya ibu guru doakan semoga apa yang Rania rencanakan Allah bantu untuk mempermudahnya. Rania menjadi anak yang soleha, kemudian dimampukan menjawab soal ulangan dan diberi kesehatan selalu, menjadi anak yang jujur ya. Amin. Terima kasih
Sekarang Ibu Guru mau dengar apa alasannya sehingga Rania datang terlambat. Siangan, Bu. Kenapa Rania sampai kesiangan bangunnya? Karena Rania nonton TV dan main handphone. Jadi tidurnya larut malam. Sekarang Ibu Guru tanya, Rania ingat tidak kesepakatan bebas yang sering Ibu Guru sampaikan di depan Rania dan teman-teman tentang disiplin dan tepat waktu? Rania ingat? Apakah Rania yakin disiplin dan tepat waktu itu baik kita lakukan? Baik, Bu. Yakin? Berarti kita harus belajar untuk disiplin dan tepat. Iya. Sekarang Ibu Guru tanya, mulai besok apakah Rania mau kesiangan lagi datang ke sekolah? Berarti Rania tidak boleh tinggal malam lagi. Iya. Selain itu apa lagi yang Rania akan lakukan? Rania tidur lebih awal. Rania tidur lebih awal. Rania tidak menonton TV dan bermain HP sampai larut malam. Rania tidak menonton TV dan main HP sampai larut malam. Iya, pintar. Sekarang Ibu Guru tanya, mulai kapan Rania akan melakukan itu? Hari ini, Bu. Ibu Guru berarti mulai dari malam, Rania akan tidur lebih awal. Iya, Bu. Ibu Guru doakan semoga rencana Rania berjalan dengan lancar. Rania tidur lebih awal, besok bangunnya lebih segar, tidak ketinggalan sholat subuh, dan tidak terlambat datang ke sekolah. Selamat Rania. Saya Rania. Sekarang melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Ibu Guru, saya senang sekali. Saya Rania. Saya senang sekali diajak Ibu Guru memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih, Bu Guru.